Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Seperti biasa, kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini karena tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita bahas dulu dari tema besar kamu tuh yang di atas 3 kartu pertama adalah Ace of Pentacles, lalu ada Four of Pentacles, ada Page of Wands gitu. Di pre-shuffle kamu tuh aku melihat ada energi love is in the air gitu, tema love yang sangat kuat, koneksi hubungan romantis yang sangat kuat, terus juga koneksi spiritual yang sangat kuat, divine counterpart. Kalau nggak salah tuh ya, Scorpio juga dapat tema seperti ini. Antara kamu punya Scorpio di natal chart kamu, atau kamu terhubung sama Scorpio gitu, atau orang yang mau datang ini Scorpio, enggak juga nggak apa-apa gitu ya, cuman mungkin kebetulan kalian dapat tema yang sama gitu. Terus um, kita bahas Ace of Pentacles itu kan sesuatu yang baru gitu, sesuatu awalan baru di dunia Pentacles. Dunia Pentacles itu bisa keuangan, bisa finansial, kayak pemberian juga bisa, tawaran juga bisa. Sesuatu yang baru di dunia realita kamu gitu. Pentacles itu selalu aku artikan kita bisa persepsi dengan panca indera kita. Terus dengan sinar yang kayak seperti spotlight itu ya, mungkin baru terlihat sekarang, terus bisa jadi juga kayak ada sesuatu tentang kamu yang bersinar gitu di mata orang ini, atau orang ini terlihat bersinar di mata kamu. Terus juga gini, dengan Four of Pentacles di situ, aku melihat ada tema attachment. Attachment itu kan ada yang anxious, ada yang secure, ada yang avoidant gitu. Nah, kamu bisa cari tahu tuh artinya apa aja gitu ya. Dan kamu lihat di hubungan-hubungan kamu sebelumnya, attachment kamu seperti apa gitu. Apakah sudah secure, atau kamu avoidant, atau kamu anxious, dan apakah kamu sudah ada perubahan gitu dengan itu, ataukah kamu sudah ada pembelajaran gitu, oh di waktu lampau nih jenis attachment gue seperti ini gitu. Dan karena aku bilang ya kita secara kolektif udah banyak bertransformasi, mungkin sekarang level attachment kamu sudah berbeda gitu, walaupun belum 100% berubah, bertransformasi, tapi setidaknya kamu udah punya awareness yang berbeda dari pembelajaran hubungan kamu yang sebelumnya gitu. Jadi setidaknya ketika kamu ketemu orang baru, memulai sebuah hubungan baru, kamu udah punya awareness, oh mungkin gue akan melakukan sesuatu yang berbeda di momen ketemu orang baru atau punya hubungan baru, seperti itu ya. Jadi attachment itu udah efeknya udah berbeda sekarang buat kamu gitu, kelekatan kamu pada sebuah situasi atau orang-orang tertentu. Dan Page of Wands ini adalah energi petualangan. Ini seperti petualangan dalam artian misalnya kamu bisa um, kayak bepergian, kamu melakukan sesuatu hal yang baru, itu bikin kamu semangat, bikin kamu excited. Bisa juga ini komunikasi yang bikin kamu seneng. Bisa juga kamu lagi on fire nih untuk melakukan sesuatu gitu ya, ketika kamu dapat inspirasi. Dan yang tadi ini karena energi di dasar deck Ace of Wands, selain ini sesuatu awal yang inspiratif, yang berhubungan dengan pekerjaan, sesuatu yang bikin semangat, ini juga bisa mengindikasikan tentang hubungan romantis yang baru gitu ya. Nah, terus juga aku melihat ada tema gini tentang di sini tuh energi kamu keluar ya, Libra, kata kuncinya balance, keseimbangan. Terus di situ ada judgment, ada crossroad. Energi seperti kamu memilih sesuatu, menimbang-nimbang, mikirin sesuatu banget untuk kayak kamu mengambil keputusan gitu. Nah, keseimbangan juga bisa lihat gini di hidup kamu, aspek apa yang nggak seimbang atau aspek apa yang kebanyakan. Lalu yang berikutnya, ketika kamu ingin memutuskan sesuatu, kayak mengambil keputusan tentang hal-hal tertentu, kamu lihat pro kontranya gitu. Kalau hal ini pro kontranya gimana, hal ini pro kontranya gimana. Jadi kamu tahu nih plus minusnya dalam sebuah situasi. Atau ketika kamu beneran bingung gitu ya, tanya hati kamu gitu ya. Sebenarnya hati kita, intuisi kita tuh bisa jadi kompas, cuman karena sering kabur gitu ya, overthinking, kepala kita penuh. Jadi um, cara semesta kita berbicara dengan intuisi kita tuh sering kali kabur. Nah, ini sebuah reminder buat kamu belajar juga um, menenangkan overthinking kamu, mungkin dengan meditasi atau dengan apa ya, breathwork gitu, mengatur nafas kamu. Jadi kayak kepala kamu bisa lebih tenang, seperti itu. Oke, mari kita bahas dengan tarotnya gitu ya. Sebelum ke tarot, kita bahas itu oracle kamu yang berikutnya, have faith in your dream, percaya sama mimpi kamu. Percaya bahwa kamu bisa, percaya bahwa kamu pantas dapetin itu, apapun yang kamu mau gitu. Entah itu hubungan tertentu, entah itu achievement, kayak hal tertentu yang ingin kamu capai gitu ya. Target-target tertentu dalam hidup kamu, percaya gitu kamu bisa. Aku selalu bilang, kalau di hidup kamu gak ada yang percaya sama kamu, aku orang percaya bahwa kamu bisa gitu. Nah, ini sebuah reminder yang mungkin kayak ada yang lagi bertanya, ada yang lagi nggak sabar, ada yang lagi capek juga. Dan semoga pesan ini adalah sebuah konfirmasi untuk kamu tetap semangat ya. Karena aku melihat setidaknya gitu ada energi tentang upgrade finansial, keberlimpahan, dan proses yang kamu jalanin selama ini itu akan menghasilkan sesuatu ya. Nah, kita bahas tarotnya.
Terus juga, sebelum ke tarot di pre-shuffle kamu tuh kayak ada pesan tentang intuisi yang sangat kuat, ada sesuatu pesan tentang bulan, siklus bulan, tentang bulan purnama, mungkin ini sesuatu jadi tanda buat kamu juga gitu ya, konfirmasi buat kamu. Terus ada kekuatan di balik layar yang akan membawa kamu ke suatu tempat atau bertemu dengan orang-orang tertentu, koneksi spiritual juga bisa. Kenapa aku bisa bilang gitu, tema besar kamu adalah Hierophant, terus Coffin gitu. Ini bisa jadi kayak transformasi pada pemikiran kamu, filosofi kamu, cara kamu melihat dunia, ada yang berubah gitu. Perjalanan spiritual juga bisa. Itu yang pertama. Lalu kayaknya di reading Scorpio aku juga bilang gitu. Mungkin ini sosok seseorang jodoh yang selama ini ketutup gitu dari pandangan kamu, gak kelihatan, baru bisa muncul sekarang karena Coffin itu selalu merepresentasikan kayak sesuatu yang terungkap, terbuka, atau sesuatu yang mungkin tertutup selama ini dan baru bisa terlihat ketika ada momen-momen tertentu gitu ya. Karena Hierophant itu pertama berbicara struktur, berbicara pernikahan, berbicara tradisi juga. Makanya aku bisa bilang ada suatu tema tentang belief system, filosofi hidup, perjalanan spiritual yang berubah gitu. Karena Hierophant juga bisa mengindikasikan apa ya, tema-tema keagamaan tertentu gitu. Entah kamu lebih mendalami spiritualitas, kamu mendalami keagamaan, ini yang jadi tema besar kamu. Karena Coffin juga kayak aku melihat ada tema transformasi sih. Apalagi di situ ada death ya. Oke, kita bahas yang berikutnya. Blessing kamu adalah Three of Swords, dikonfirmasi sama Child. Three of Swords itu biasanya energi kekecewaan, patah hati, hati kamu kayak ditusuk. Tapi ini posisinya ada di blessing kamu. Jadi gini, kayak luka kamu, kecewa kamu, momen-momen dimana di waktu lampau ada hal-hal yang gak berjalan seperti maunya kamu, tapi itu membawa kamu ke suatu chapter baru gitu, ke suatu tempat baru. Child itu melambangkan suatu chapter baru, ada hal yang baru di dunia kamu. Mungkin ini berhubungan dengan anak-anak, inner child kamu juga bisa gitu ya, membawa kamu dalam fase perjalanan pemulihan diri kamu, mendatangkan kamu sesuatu yang baru di dunia kamu, atau membawa kamu ke sebuah chapter baru kehidupan kamu. Energi kreativitas juga bisa ya. Jadi gini, kamu tahu gak sih ketika misalnya momen kita patah hati, ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan sebelumnya, awalnya untuk cari distraksi gitu, supaya hatinya gak terlalu sedih, supaya gak terlalu kepikiran, tapi ternyata hal itu justru jadi sebuah pembuka gitu untuk sebuah perjalanan baru buat dia. Kayak aku selalu ngasih contoh, ketika orang tadinya gak pernah masak, terus dia belajar masak gitu, terus ada yang nyobain masakannya, terus dia minta request dibikin lagi, terus dibayarin, terus word of mouth gitu ya, terus dikenalin ke orang-orang, lama-lama kamu punya bisnis kuliner. Kayak kita nggak pernah tahu, who knows gitu. Makanya ini jadi suatu chapter baru. Kekecewaan kamu, kesedihan kamu, entah itu jadi chapter baru kayak yang pakai contoh masak tadi ya, atau chapter baru kamu melakukan banyak inner work gitu, dan kamu membawa diri kamu untuk ketemu seseorang yang juga sudah banyak bertransformasi dengan hidupnya. Kayak pakai tadi contoh simpelnya attachment aja gitu, kayak kamu punya awareness tidaknya untuk kedepannya kamu punya attachment yang berbeda. Nah, kita lihat yang berikutnya, tantangan adalah The Sun dan Man gitu. The Sun ini kayak aku melihat tema yang sangat kuat tentang anak-anak signifikan dalam cerita kamu, atau ini suatu proses tentang inner child kamu. Dengan Man juga bisa jadi ya, ini kayak aku mungkin pernah bilang ya, dinamika kita antara orang tua kita gitu, kita dengan ayah, kita dengan ibu, atau dua-duanya, itu akan memberi warna pada dinamika yang kita temuin dalam hubungan-hubungan lain di hidup kita. Misalnya pertemanan, hubungan romantis, hubungan kerja, kayak ada suatu tema yang berulang gitu, sampai kita membawa awareness dan melakukan transformasi dengan misalnya memaafkan, dengan kita mengikhlaskan apapun yang pernah terjadi, jadi kita nggak membawa energi yang sama gitu ke hubungan-hubungan lainnya. Ini contoh paling gampang aja ya, ketika The Sun sama ini nih konfirmasinya men laki-laki, jadi tantangan kamu. Terus di waktu yang akan datang, Death ini adalah energi transformasi, ini energinya Scorpio juga ya. Lalu Tower yang ini agak berbeda, artinya bisa institusi, bisa mengisolasi diri, mengkontemplasi diri. Jadi ada yang berubah gitu, bisa lanjutan tadi ya, ada kayak hubungan yang bertransformasi, hubungan yang berbeda, dan itu lanjut ke tahapan berikutnya, misalnya pernikahan. Bisa jadi juga ada yang berubah pada karir kamu, terus bisa jadi juga kayak momen kamu banyak mengevaluasi diri, melakukan banyak inner work, membawa apa ya, transformasi yang signifikan di hidup kamu gitu, atau awal baru untuk transformasi di hidup kamu. Dan yang tadi ini Judgment sama Crossroad, tadi aku udah bilang di awal, ketika kamu memutuskan sesuatu, lihat pro kontranya, lihat dua aspek, lihat dari berbagai angle, atau ketika kamu benar-benar gak yakin, tanya hati kamu berdiam sejenak dan biarkan intuisi semesta yang berbicara dengan intuisi kamu atau lewat hati kamu. Itu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.